Kalau kamu sampai bisa perbaiki Lamborghini milikku yang rusak ini, aku rela kamu mau lakukan apa saja terhadapku. Jakarta siang itu bukan lagi sebuah kota, melainkan tungku raksasa yang siap memanggang siapa saja yang tak berharta. Di atas trotoar beton yang retak-retuk di kawasan Menteng, Syukron menyandarkan punggungnya pada tiang listrik yang panasnya menyengat. Jaket jeansnya yang sudah berubah warna menjadi kelabu kecoklatan, tampak kaku karena debu dan keringat yang mengering. Berulang kali Syukron menghela napas panjang, menghirup kepulan asap knalpot Metro Mini yang lewat di depannya. Matanya yang sayu namun tajam menatap kosong pada gelas plastik bekas air mineral di depannya. Di dalamnya hanya ada 3 keping koin 1000-an yang tampak menyedihkan. Ya Allah, jika hari ini hamba belum pantas mendapat rezeki yang cukup untuk makan, setidaknya berikan hamba kekuatan untuk tidak mencuri. Bisiknya parau, suaranya pecah. Tenggorokannya terasa seperti disayat sembilu karena dehidrasi yang parah sejak pagi. Tiba-tiba, keheningan batin Syukron pecah oleh suara yang sangat ia kenal, suara yang dulu pernah menjadi nafas hidupnya. Sebuah raungan mesin berkapasitas besar, suara simfoni piston yang presisi. Namun, ada yang salah, ada suara tiking yang kasar. Diikuti kepulan asap putih tipis dari arah lampu merah. Sebuah Lamborghini Aventador berwarna putih mutiara, mobil seharga miliaran rupiah yang seolah-olah turun dari langit ke neraka dunia. Ini merayap terseok-seok. Mobil itu akhirnya mati tepat di depan posisi Syukron duduk. Mesinnya mendesis, mengeluarkan uap panas dari celah kap belakangnya yang eksotis. Pintu scissor door mobil itu terangkat ke atas dengan anggun. Dari dalamnya keluar seorang wanita yang kecantikannya mampu menghentikan waktu. Salamah. Ia mengenakan abaya hitam berbahan sutra, krep, yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya. Yang jenjang, hijabnya ditata rapi dengan bros berlian yang berkilau di bawah terik matahari, memantulkan cahaya yang menyilaukan mata Syukron. Astagfirullah, kenapa harus sekarang? Teriak Salamah. Suaranya tinggi, penuh kepanikan yang elegan namun menusuk. Ia memegang ponsel pintarnya yang berlapis emas. Jemarinya yang lentik dengan kuku yang dipoles merah, darah gemetar hebat. Salamah mondar-mondir di samping mobilnya, mengabaikan panas jalanan yang mungkin merusak sepatu hak tinggi lubutinnya. Ia tampak seperti seorang ratu yang kehilangan kerajaannya di tengah padang pasir. Syukron bangkit berdiri. Meski tubuhnya lemas, insting mekaniknya bergejolak. Ia tahu persis suara itu. Itu bukan sekadar mogok biasa. Ia melangkah mendekat, menjaga jarak agar bau tubuhnya yang khas jalanan tidak menyinggung penciuman sang nyonya besar. Nyonya, suara Syukron terdengar ragu. Salamah menoleh seketika. Matanya yang tajam dengan bulu mata lentik menatap Syukron dengan jijik. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang wangi melati. Pergi. Aku tidak punya uang receh sekarang. Jangan mendekat. Kau mengotori udara. Syukron terhenti. Dadanya sesak. Bukan karena bau asap, tapi karena hinaan yang begitu telak. Namun, ia melihat jarum suhu di dashboard mobil yang terlihat dari pintu yang terbuka. Merah, membara. Saya tidak meminta uang, Nyonya. Mobil Anda, sistem cooling radiatornya pecah. Jika Anda mencoba menyalakannya sekali lagi, mesin V12 itu akan meledak dan Anda akan kehilangan mobil ini selamanya, ucap Syukron dengan nada datar namun penuh keyakinan. Salamah tertawa sinis, tawa yang penuh dengan penghinaan. Kau, seorang pengemis dekil, memberitahuku soal mesin Lamborghini? Apa kau pikir karena kau sering tidur di pinggir jalan, kau otomatis jadi ahli otomotif? Jangan melawak, ini teknologi Italia, bukan gerobak sampahmu. Teknologi Italia tetap tunduk pada hukum fisika, Nyonya. Panas yang berlebih akan memuai dan menghancurkan silinder
balas Syukron. Kali ini lebih tegas. Ia menatap langsung ke mata Salamah. Ada kilat harga diri yang belum padam di sana. Salamah terdiam sejenak. Ia melihat ke arah kap mesin yang semakin banyak mengeluarkan asap. Ia punya waktu 30 menit sebelum pertemuan penting dengan investor dari Dubai yang akan menentukan nasib yayasan yatim piatu dan bisnis propertinya. Jika ia terlambat, semuanya sirna. Mobil derek butuh waktu 2 jam untuk menembus macetnya Jakarta. Dengar, pengemis. Salamah melangkah mendekat. Aura kekuasaannya mengintimidasi. Aku tidak tahu tipu muslihat apa yang kau rencanakan. Mungkin kau ingin merusak mobil ini lebih jauh, lalu memeras dariku? Demi Allah, Nyonya, saya hanya ingin membantu. Syukron meletakkan tangan di dadanya. Salamah melihat jam tangannya yang bertahtakan jamrud. Detik terus berjalan. Ia merasa terpojok oleh keadaan. Ia menatap mobilnya, lalu menatap pria kumal di depannya. Ego dan logikanya bertarung hebat. Baik, ucap Salamah akhirnya. Suaranya bergetar antara amarah dan keputusasaan. Kau mau pamer kepintaran di hadapanku? Silakan, perbaiki. Tapi ingat satu hal. Salamah mendekatkan wajahnya. Aroma parfumnya yang mahal kini beradu dengan bau matahari di tubuh Syukron. Jika kau berhasil menghidupkan mesin ini dalam 15 menit, aku akan memberimu apapun yang kau minta. Apapun, termasuk jika kau ingin aku menjadi milikmu sekalipun, ucap Salamah dengan nada menantang. Sebuah janji gila yang lahir dari rasa frustrasi yang memuncak. Tapi jika kau gagal dan malah membuat mobilku lecet sedikit saja, aku akan menelepon polisi dan memastikan kau membusuk di sel karena pengerusakan barang mewah. Bagaimana, pengemis, masih berani? Syukron tertegun. Tawaran itu lebih seperti vonis mati daripada sebuah peluang. Namun, ia melihat ke langit, lalu ke arah Salamah. Ia lelah menjadi sampah. Ia lelah dianggap tiada. Saya terima tantangannya, Nyonya, jawab Syukron. Mantap. Bukan karena saya menginginkan Anda, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa di balik baju kumal ini ada otak yang jauh lebih berharga daripada harga diri Anda yang setinggi langit itu. Salamah terperangah. Belum pernah ada pria, apalagi sekelas pengemis, yang berani bicara sekeras itu padanya. Ia hanya bisa berdiri mematung saat Syukron mulai melepas jaketnya, memperlihatkan lengan yang penuh dengan luka sayatan lama bekas. Kecelakaan bengkel di masa lalu yang menghancurkan hidupnya. Syukron mulai merangkak di aspal yang membara, bersiap masuk ke bawah monster putih itu dengan tangan kosong, tanpa peralatan, hanya bermodalkan naluri dan sisa kejayaan masa lalunya yang terkubur debu jalanan. Udara di sekitar mobil Lamborghini itu terasa seperti dihisap oleh vakum raksasa. Panas dari mesin V12 yang mengalami overheat parah bergabung dengan terik matahari jam 1 siang yang tidak kenal ampun. Salamah berdiri kaku, menyilangkan tangan di dada, sementara matanya yang tajam terus mengawasi setiap gerak-gerik Syukron. Di dalam hatinya, ia merutuki keputusannya sendiri. Apa yang aku lakukan? Menyerahkan mesin mahakarya Italia ini pada seorang pengemis? Aku pasti sudah gila karena panik, batinnya. Syukron tidak memedulikan tatapan menghina itu lagi. Ia sudah masuk ke dalam zonanya. Dunia di sekitarnya menghilang. Tidak ada lagi klakson kendaraan yang bersahutan. Tidak ada lagi bau sampah. Yang ada hanyalah ia dan mesin yang sedang sekarat ini. Nyonya, saya butuh air sebanyak yang Anda punya. Suara Syukron terdengar parau dari bawah kolong mobil. Salamah mendengus, namun ia bergegas membuka pintu kabin dan mengambil 3 botol air mineral premium berlabel Perancis yang tersimpan di konsol tengah. Ia menyodorkannya dengan ujung jari, seolah takut kulitnya yang halus akan melepuh jika bersentuhan dengan udara di sekitar Syukron. Ini, cepatlah. Waktuku tersisa 20 menit lagi, bentak Salamah.
Syukron keluar sedikit dari kolong. Tangannya yang hitam legam terkena oli, menyambar botol-botol itu. Tanpa berkotek-kotak, ia membasuh sedikit wajahnya yang penuh debu bukan untuk menyegarkan diri. Tapi agar keringat tidak masuk ke mata dan mengaburkan pandangannya. Sisanya, ia bawa kembali ke bawah mobil. "Apa yang kau lakukan dengan air semahal itu? Di bawah sana," teriak Salamah saat mendengar suara air dituangkan. "Menyelamatkan kehormatanmu, Nyonya," balas Syukron dengan teriakan yang tak kalah kencang. "Tutup mulutmu dan biarkan saya bekerja. Atau silakan telepon mobil derek sekarang dan biarkan investor Dubai itu meninggalkanmu." Salamah terbungkam, rahangnya mengeras. Belum pernah ada pria yang berani menyuruhnya diam, apalagi seorang pengemis yang hidup dari belas kasihan orang lain. Namun, ada sesuatu dalam nada bicara Syukron yang membuatnya terpesona sekaligus takut sebuah otoritas yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar ahli di bidangnya. Di bawah mobil, Syukron sedang bertaruh dengan maut. Ruang di bawah Lamborghini itu sangat sempit. Punggungnya bergesekan langsung dengan aspal yang suhunya mungkin mencapai 60 derajat Celcius. Rasanya seperti kulitnya sedang disetrika hidup-hidup. Namun, rasa sakit di punggungnya tidak sebanding dengan panas yang memancar dari blok mesin di atas wajahnya. Ia melihat masalahnya. Sebuah selang kecil pada sistem pendingin sekunder telah pecah akibat tekanan tinggi, dan katup pintas bypass valve terjepit karena kotoran karbon yang mengeras. "Sial, katupnya macet total," gumam Syukron. Ia tidak punya kunci pas, tidak punya obeng. Ia hanya punya jemari yang kasar dan sebuah tang kecil berkarat yang selalu ia simpan di saku. Celananya satu-satunya harta yang tersisa dari bengkel lamanya. Ia mulai memutar katup itu dengan tangan kosong. Panasnya logam itu membakar ujung jarinya. Syukron meringis, giginya beradu menahan teriakan sakit. Bau daging terbakar samar-samar tercium, bercampur dengan aroma oli panas. Syukron mengerang keras saat tangannya tergelincir dan mengenai pipa knalpot yang masih membara. Salamah yang mendengar erangan itu tersentak. Kakinya maju satu langkah. Ada dorongan aneh di hatinya untuk bertanya, apakah pria itu baik-baik saja? Namun, egonya menahan langkah itu. "Apa yang terjadi? Kau merusak sesuatu." "Sedikit luka, bakar, bukan masalah besar," sahut Syukron dengan napas tersengal. Darah mulai menetes dari sela jarinya, bercampur dengan air radiator yang berwarna hijau neon. Syukron memejamkan mata sejenak, membayangkan skema mesin yang pernah ia pelajari bertahan-tahan, lalu di sekolah teknik terbaik. Sebelum kemiskinan merenggut segalanya, ia menggunakan kawat jemuran bekas yang ia temukan di tas lusuhnya, membentuknya menjadi pengait darurat. Dengan presisi seorang ahli bedah, ia menusukkan kawat itu ke celah katup, mencoba mencongkel sumbatan yang membuat mesin itu tercekik. "Ayo, sedikit lagi, jangan menyerah padaku sekarang," bisik Syukron pada mesin itu. Seolah-olah ia sedang berbicara pada makhluk hidup. Sementara itu, Salamah mulai gelisah. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. 5 menit lagi. "Pengemis, jika mesin ini tidak menyala, aku akan memanggil polisi." Salamah mulai mondar-mandir. Ia melihat ke arah kerumunan orang yang mulai berkumpul di kejauhan. Menonton adegan ganjil itu, seorang wanita bangsawan Arab dan seorang pengemis di bawah mobil mewah. Ia merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan di depan umum. "Nyonya," suara Syukron terdengar melemah namun stabil. "Masuklah ke dalam. Injak pedal gas setengah saat saya beri aba-ab, jangan penuh, atau kompresinya akan meledakkan selang yang baru saya ikat darurat." Salamah ragu, namun ia menurut. Ia duduk di kursi kulit alkantaranya, mencium aroma kemewahan yang kontras dengan pemandangan di luar. Dari kaca spion, ia bisa melihat kaki Syukron
yang memakai sandal jepit putus terselonjor di aspal. Kaki itu bergetar hebat, menahan perihnya aspal panas. "Sekarang," teriak Sukron. Salamah menekan tombol start. Mesin itu mengerang, berputar 2 kali, lalu hening. "Gagal," Salamah memukul setir. Air mata frustrasi mulai menggenang di matanya. "Sudah kubilang kau hanya penipu, kau hanya membuang waktuku." Ia keluar dari mobil dengan amarah yang meluap. "Keluar kau dari sana. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Kau telah menghancurkan harapanku." Namun, tidak ada jawaban dari bawah mobil. "Hei, kau dengar tidak? Keluar!" Salamah berteriak sambil menendang ban mobilnya. Tetap hening. Salamah tiba-tiba merasa dingin di tengah cuaca panas. Ia membangkak, mencoba melihat ke bawah kolong. Ia melihat tubuh Sukron tergeletak diam. Tangannya masih memegang erat selang radiator. Sementara matanya terpejam dengan wajah pucat pasi. Sukron pingsan karena dehidrasi berat dan sengatan panas yang ekstrim. "Hei, pengemis, bangun!" Suara Salamah berubah dari amarah menjadi ketakutan. "Jangan bercanda. Bangun!" Salamah panik. Ia tidak menyangka tantangannya akan membuat seseorang meregang nyawa. Di saat ia hendak berteriak meminta tolong, tangan Sukron yang penuh luka bakar itu bergerak sedikit. Jemarinya yang gemetar meraih sebuah kabel yang terlepas. Lalu dengan sisa kekuatannya, ia menyambungkan 2 kutub sensor yang tadinya korsleting. Zap! Percikan api kecil muncul. "Coba, sekali lagi Nyonya," bisik Sukron dengan suara yang hampir tak terdengar. "Demi yatim piatu yang kau perjuangkan, nyalakan." Salamah terpaku. Bagaimana pengemis ini tahu soal yayasan yatim piatunya? Ia segera masuk kembali ke mobil. Dengan doa yang tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, ia menekan tombol itu lagi. Raungan mesin V12 itu meledak, membelah kebisingan jalanan Jakarta dengan suara yang begitu merdu dan bertenaga. Jarum suhu perlahan-lahan turun dari zona merah. Mesin itu stabil, sempurna. Salamah menutup mulutnya dengan tangan. Ia menangis, bukan karena mobilnya sembuh, tapi karena ia baru saja melihat sebuah mukjizat yang dilakukan oleh tangan yang ia sebut penuh kuman. Ia segera keluar dan berteriak, "Sukron, kau berhasil. Bangun, Sukron." Namun Sukron tetap tak bergerak di bawah sana. Ia telah memberikan segalanya untuk sebuah tantangan yang menghina dirinya, hanya untuk membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang ronggen mesin. Lamborghini itu masih bergema di antara gudung-gedung tinggi. Namun bagi Salamah, suara itu tiba-tiba terdengar seperti lonceng kematian. Mesin mobilnya memang sudah bernapas kembali, bertenaga dan perkasa. Namun pria yang memberinya napas baru itu kini terbujur kaku di bawah kolong besi panas tersebut. "Sukron, Sukron, bangun!" teriak Salamah. Suaranya yang tadinya penuh otoritas, kini pecah, melengking ditiup angin siang yang kering. Ia tidak peduli lagi pada abaya sutra mahalnya. Salamah berlutut di atas aspal yang masih membara, mengabaikan lututnya yang mungkin melepuh. Ia melihat separuh tubuh Sukron yang masih terjebak di bawah mobil. Dengan tangan gemetar, ia menarik bahu pria itu. Saat tubuh Sukron perlahan keluar dari kolong, jantung Salamah seolah berhenti berdetak. Wajah Sukron pucat pasi, nyaris keabu-abuan. Keringatnya sudah berhenti mengalir karena tubuhnya mengalami dehidrasi tingkat dewa. Yang paling memilukan adalah telapak tangannya. Kulitnya terkelupas, merah meradang, dan beberapa bagian menghitam karena menahan pipa logam yang mendidih. Di genggaman tangannya yang kaku, masih tersangkut kawat jemuran bekas dan tang berkarat senjata terakhir sang pejuang jalanan. "Tolong, siapapun, tolong!" Salamah berteriak ke arah kerumunan orang yang hanya menonton dari kejauhan. Banyak dari mereka hanya sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel, seolah-olah
Penderitaan manusia adalah konten hiburan yang menarik. Kalian punya hati? Tidak, panggil ambulans. Seorang pria parubaya mendekat dengan ragu. Nyonya, dia hanya pengemis. Mungkin dia hanya pingsan karena lapar. Dia bukan pengemis, bentak Salamah dengan air mata yang mulai membasahi pipinya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Dia pria yang baru saja menyelamatkan hidupku. Cepat bantu aku mengangkatnya. Dengan bantuan 2 orang pejalan kaki yang akhirnya merasa iba. Tubuh Syukron yang ringan karena karang gizi yang berkepanjangan diangkat dan dibaringkan di trotoar yang sedikit lebih teduh di bawah pohon mahoni. Salamah segera mengambil sisa air mineral Prancis yang ada di mobilnya. Dengan tangan gemetar, ia membasahi kain hijabnya yang mahal, lalu mengusapkannya ke kening Syukron yang panasnya luar biasa. Bangun, hai pemuda gila, bangun, bisik Salamah. Suaranya parau oleh isak tangis. Jangan mati di hadapanku seperti ini. Kau belum menagih janjiku. Kau bilang kau ingin berhenti menjadi pengemis, bukan? Pengenlah. Tiba-tiba, jemari Syukron bergerak sedikit. Kelopak matanya yang berat perlahan terbuka, menyingkap mata yang merah dan lelah. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah cantik Salamah yang kini berantakan karena tangis. Sangat dekat dengan wajahnya, mesinnya, suara Syukron terdengar seperti gesekan amplas. Nyaris tak terdengar. Sudah, mesinnya sudah baik. Berhenti memikirkan benda mati itu, sahut Salamah sambil mengalirkan air ke sela bibir Syukron yang pecah-pecah. Syukron tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum kemenangan yang pahit. Berarti, saya bukan penipu kan, Nyonya? Pertanyaan itu menghujam jantung Salamah lebih tajam dari sembilu. Rasa bersalah menghimpit dadanya hingga sesak. Ia teringat betapa hinanya ia memperlakukan pria ini hanya beberapa menit yang lalu. Ia menyebutnya sampah, kuman, dan rendahan. Padahal pria rendah inilah yang bersedia membakar kulitnya sendiri demi membantunya tetap tepat waktu ke pertemuan bisnisnya. Maafkan aku, bisik Salamah. Kata itu keluar begitu saja. Sebuah kata yang sangat jarang diucapkan oleh wanita seangkuh dia. Maafkan mulutku yang kotor ini, Syukron. Syukron mencoba duduk, namun ia mengerang kesakitan saat tangannya yang melepuh tak sengaja menyentuh beton. Salamah dengan sigap menahan punggung Syukron, membiarkan kepala pria kumal itu bersandar di bahunya yang terbungkus sutra. Aroma parfum oud dan melati milik Salamah kini bercampur dengan bau oli dan keringat Syukron. Namun anehnya, Salamah tidak lagi menutup hidungnya. Nyonya harus pergi, ucap Syukron sambil mengatur napas. Pertemuan itu, investor Dubai. Mereka tidak suka menunggu. Salamah tertegun. Bagaimana kau tahu aku akan bertemu investor Dubai? Syukron menunjuk dengan dagunya ke arah map kulit yang tergeletak di kursi penumpang yang terlihat dari pintu yang masih terbuka. Saya melihat logo Alphabet Group di sana. Mereka sangat disiplin. Jika Anda terlambat 1 menit, mereka akan menganggap Anda tidak profesional. Pergilah, Nyonya. Saya sudah tidak apa-apa. Salamah menatap Syukron dengan pandangan yang tak bisa diartikan. Di depannya ada seorang pria yang tinggal di jalanan, namun memiliki pemikiran yang jauh lebih luas dari sekadar mencari sesuap nasi. Ada kecerdasan yang terpendam, ada harga diri yang tegak, meski raga hampir hancur. Kau pikir aku wanita macam apa? Suara Salamah kembali meninggi, tapi kali ini karena emosi yang berbeda. Meninggalkan orang yang terluka demi uang, aku tidak akan pergi kemanapun tanpa memastikan kau selamat. Tapi yayasan Anda, anak-anak yatim itu, butuh dana itu kan? Syukron menatap mata Salamah dalam-dalam. Salamah membeku. Bagaimana? Dari mana kau tahu soal yayasan yatim piatu? Saya sering duduk di depan gerbang kantor Anda, Nyonya. Bukan untuk mengemis,
Tapi karena di sana ada televisi besar di lobi yang menyiarkan profil yayasan itu, saya selalu kagum pada wanita yang mengurus ribuan anak tanpa ayah. Itulah sebabnya saya bersedia melakukan ini. Saya tidak ingin mereka kehilangan harapan hanya karena mobil ini mogok. Kehilangan harapan hanya karena mobil ini mogok. Tangis Salama pecah kembali. Ia merasa seperti manusia paling kecil di dunia ini. Pria ini yang ia anggap tidak ada, ternyata selama ini memperhatikannya dengan penuh rasa hormat. Pria ini berkorban bukan untuk uang, bukan untuk memenangkan tantangan gila itu, tapi untuk anak-anak yang bahkan tidak mengenalnya. Dengar, Syukron. Salamah menghapus air matanya dengan tegas. Aku tetap akan pergi ke pertemuan itu, tapi kau ikut denganku. Sekarang, apa? Tidak, Nyonya. Saya akan mengotori interior mobil Anda yang mahal itu. Tolak Syukron sambil mencoba menjauh. Diam, perintah Salamah dengan nada yang tak terbantahkan. Ini bukan lagi soal tantangan, ini soal kemanusiaan. Kau sudah memperbaiki mobil ini, maka kau berhak menikmatinya. Masuk ke kursi penumpang, atau aku sendiri yang akan menggendongmu ke sana. Dengan sisa tenaganya, Syukron akhirnya menurut. Ia duduk di kursi mewah Lamborghini yang harganya lebih mahal dari seluruh rumah di kampung halamannya. Salamah menutup pintu, lalu ia sendiri duduk di kursi kemudi. Saat mesin menderu dan mobil mulai meluncur membelah kemacetan, Salamah melirik Syukron yang memejamkan mata menahan perih. Di dalam kabin yang dingin oleh AC itu, sebuah janji mulai mengkristal di hati Salamah. Dia ingin menjadi imamku, batin Salamah, sambil menggenggam kemudi erat-erat. Tadinya, itu adalah penghinaan bagiku. Tapi, sekarang melihat pengorbanannya, mungkin aku yang tidak pantas bersanding dengan pria semulia dia. Bertahanlah, Syukron, gumam Salamah pelan. Dunia baru saja dimulai untukmu. Hotel Grand Hyatt, Jakarta berdiri angkuh, dengan pilar-pilar marmernya yang berkilau. Di depan lobi utama, para petugas valet yang berseragam rapi, berdiri tegap, menyambut mobil-mobil mewah yang meluncur masuk. Namun, suasana seketika berubah tegang, saat Lamborghini Aventador putih mutiara itu berhenti dengan suara mesin yang menderu rendah, seolah-olah baru saja pulang dari medan perang. Salamah turun lebih dulu. Penampilannya masih berantakan, noda oli menghiasi lengan abaya sutranya, dan wajahnya menunjukkan sisa air mata yang mengering. Namun, tatapannya jauh lebih tajam dari biasanya. Buka pintu penumpangnya, perintah Salamah pada petugas valet yang terbengong melihat kondisi sang sosialita. Saat pintu sisir itu terangkat, seisi lobi seolah menahan napas. Dari dalam mobil paling eksotis di dunia itu, keluar seorang pria dengan jaket jeans kumal yang robek di bagian bahu, kaos dalam yang penuh noda hitam, dan tangan yang dibalut kain hijab sutra mahal milik Salamah yang kini bersimbah darah dan cairan radiator. Syukron melangkah keluar dengan tertatih, matanya menyipit karena silau oleh lampu kristal hotel yang megah. Naonil, saya tunggu di sini saja, bisik Syukron. Merasa ribuan mata tamu hotel memandangnya, seolah ia adalah virus yang mematikan. Tidak, kau ikut denganku ke ruang ballroom, tegas Salamah. Ia melangkah maju dan, tanpa ragu sedikit pun, menggenggam lengan Syukron yang tak terluka. Tapi Nyonya, jangan membantah. Tadi kau bilang, kau ingin berhenti menjadi pengemis kan? Maka berhentilah bersikap seperti orang yang kalah. Tegakkan kepalamu. Salamah menarik Syukron masuk. Manajer hotel segera menghadang dengan wajah pucat. Maaf, Nyonya Salamah, Anda tahu peraturan kami. Pria ini, penampilannya tidak sesuai dengan standar. Standar apa? Potong Salamah dengan suara yang menggelegar di lobi. Pria ini adalah kepala teknisi pribadiku. Tanpa dia, aku tidak akan sampai di sini. Jika kau mengusirnya, maka kau mengusirku, dan aku akan menarik seluruh investasi keluargaku
dari grup hotel ini sekarang juga. Manajer itu mundur seketika, membungkuk dalam-dalam dengan keringat dingin di dahi. Salamah terus melangkah, membawa Syukron menuju lift pribadi yang langsung menuju ruang pertemuan eksklusif. Di dalam lift yang berdinding cermin, Syukron melihat bayangannya sendiri di samping Salamah. Ia merasa seperti debu di atas emas. Nyonya, kenapa Anda melakukan ini? Anda sedang menghancurkan reputasi Anda sendiri. Salamah menatap pantulan mata Syukron di cermin. Aku sedang membangun reputasiku yang baru. Syukron, reputasi sebagai wanita yang tahu cara menghargai nyawa, lebih dari sekadar citra. Pintu lift terbuka. Di ruang pertemuan, 3 pria Arab berpakaian tobe putih bersih sedang duduk bersama beberapa asisten mereka. Di tengah-tengah mereka adalah Omar Alved, investor utama yang dikenal dingin dan tak kenal ampun soal waktu. Kau terlambat 7 menit, Salamah, ucap Omar tanpa menoleh ke arah pintu. Suaranya berat dan penuh tekanan. Waktu adalah... Omar terhenti saat ia menoleh dan melihat sosok di samping Salamah. Ia mengerutkan dahi, menatap Syukron dengan jijik yang terang-terangan. Pak, apakah ini semacam lelucon budaya? Siapa gelandangan yang kau bawa ke meja negosiasi kami? Salamah menarik kursi untuk Syukron, memaksanya duduk di meja bundar yang penuh dengan dokumen bernilai jutaan dolar. Syukron meringis pelan saat tangannya yang terbakar bergesekan dengan meja kayu mahoni itu. Dia bukan gelandangan, Tuan Omah, ucap Salamah sambil duduk dengan anggun di sebelah Syukron. Dia adalah alasan mengapa kesepakatan ini masih mungkin terjadi. Mobilku meledak di jalan, sistem pendinginnya hancur. Teknisi resmi bilang butuh waktu 3 jam untuk sampai. Pria ini memperbaikinya dalam 15 menit dengan tangan kosong. Omah tertawa sinis, diikuti oleh rekan-rekannya. Lalu kenapa kau membawanya ke sini untuk meminta sedekah dari kami? Kita di sini untuk membahas pembangunan komplek pendidikan yatim piatu senilai 200 miliar rupiah, bukan untuk mendengar dongeng tentang montir jalanan. Justru itu poinnya. Salamah menggebrak meja, membuat cangkir porselen di atasnya berdentang. Kalian bicara soal membangun masa depan untuk anak-anak miskin, tapi kalian bahkan tidak bisa menatap mata seorang pria yang bekerja keras menyelamatkan situasi ini. Syukron melakukan ini bukan karena uang, karena saat aku menawarkan apapun, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia manusia yang berguna. Syukron yang sedari tadi diam, perlahan mengangkat kepalanya. Tuan, suaranya meski lemah, namun stabil. Saya tahu saya tidak pantas berada di ruangan ini. Tapi, jika Anda meragukan Nyonya Salamah karena keterlambatannya, Anda salah. Dia hampir kehilangan nyawanya karena bersikeras tidak ingin membatalkan pertemuan ini. Dia memacu mobil itu dengan risiko ledakan hanya karena dia tidak ingin membiarkan anak-anak di yayasannya menunggu lebih lama. Syukron menatap Omar dengan tatapan yang jujur. Ilmu mesin yang saya miliki tidak ada harganya dibandingkan ketulusan wanita ini. Jika Anda menolak bekerja sama dengannya hanya karena 7 menit dan keberadaan saya di sini, maka Andalah yang sebenarnya miskin. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Omar Alved tertegun. Ia telah bertemu dengan ribuan pengusaha, tapi belum pernah ada yang berani berbicara seberani itu di depannya. Apalagi dari mulut seorang pria yang tampak seperti baru saja keluar dari lubang pembuangan. Omar berdiri, berjalan, mendekati Syukron. Suasana menjadi sangat tegang. Asisten Omar sudah bersiap memanggil keamanan. Omar menatap tangan Syukron yang terbungkus kain sutra yang sudah berlumuran darah kering. Kau menggunakan kawat ini untuk memperbaiki katup pintas V12? Tanya Omar sambil menunjuk kawat jemuran yang masih terselip di saku jaket Syukron. Benar, Tuan. Tekanan hidroliknya macet karena residu karbon. Saya harus membypass sensornya secara manual, jawab Syukron teknis. Omar terdiam lama. Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak.
hingga bahunya berguncang. Luar biasa, benar-benar gila. Aku menghabiskan jutaan dolar untuk sekolah teknik di Jerman. Dan aku tahu betapa sulitnya menyentuh bagian itu saat mesin sedang panas. Oma menoleh ke arah Salamah. Salamah, kau benar, pria ini memiliki jiwa yang besar. Don, kau memiliki nyali yang luar biasa untuk membawanya ke sini. Aku menyukai orang-orang yang tidak munafik. Oma mengulurkan tangannya bukan ke arah Salamah, melainkan ke arah Syukron. Siapa namamu? Anak muda. Syukron. Tuan. Syukron, artinya bersyukur. Bagus sekali. Omar menjabat tangan Syukron yang tak terluka dengan erat. Salamah, ambil pena itu. Kita tanda tangani kontrak ini sekarang. Tapi dengan satu syarat. Salamah menahan napas. Apa itu? Tuan Omar, pria ini harus menjadi pengawas proyek mekanikal di pembangunan pusat teknologi kami. Aku tidak ingin bakat seperti ini mati di pinggir jalan. Air mata kembali jatuh di pipi Salamah. Kali ini, air mata bahagia. Ia menatap Syukron yang tampak linglung, seolah tidak percaya bahwa takdirnya baru saja berputar 180 derajat dalam hitungan jam. Namun, di tengah kebahagiaan itu, wajah Syukron tiba-tiba kembali memucat. Luka bakar dan dehidrasi yang ia tahan sejak tadi akhirnya mencapai batasnya. Syukron ambruk dari kursinya, jatuh pingsan di atas karpet mewah hotel. Syukron, jerit Salamah. Ia segera memeluk kepala pria itu. Cepat panggil tim medis hotel. Jangan biarkan dia pergi sekarang ya Allah. Dia baru saja memenangkan dunianya. Cahaya matahari pagi yang lembut menerobos masuk melalui celah gorden bludru di sebuah kamar yang luasnya mungkin setara dengan seluruh area pemukiman tempat. Syukron biasa tidur di jalanan. Syukron mengerjapkan matanya, menghirup aroma yang sangat asing. Aroma lavender, sabun mahal, dan kebersihan yang mutlak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun rasa nyeri yang tajam langsung menjalar ke seluruh sarafnya. Ia melihat tangannya kini terbungkus perban putih bersih yang sangat rapi. Ia tidak lagi berbaring di atas aspal panas, melainkan di atas kasur dengan sprei sutra yang begitu lembut, hingga ia merasa Sioluala sedang mengapung di atas awan. Jangan banyak bergerak dulu. Sebuah suara lembut menginterupsi kebingungannya. Suara lembut menginterupsi kebingungannya. Syukron menoleh. Di sana, di samping tempat tidur, duduk Salamah. Wanita itu tidak lagi mengenakan abaya formal. Ia memakai baju rumah yang sederhana, namun tetap terlihat sangat anggun. Wajahnya yang biasa dipenuhi riasan tebal, kini tampak polos, memperlihatkan gara-gora kelelahan, namun juga kedamaian yang belum pernah dilihat Syukron sebelumnya. Nyonya, suara Syukron masih serak. Kenapa saya ada di sini? Di mana ini? Ini rumahku. Syukron, kau pingsan di hotel kemarin. Dokter bilang, kau mengalami heat stroke parah dan infeksi pada luka bakarmu. Aku tidak mungkin membiarkanmu dibawa ke rumah sakit umum sendirian. Jadi aku membawamu pulang agar perawat pribadiku bisa menjagamu. Jelas Salamah sambil menyodorkan segelas air putih hangat dengan sedotan. Syukron meminumnya perlahan. Matanya menatap sekeliling kamar yang penuh dengan furnitur antik dan ukiran kaligrafi emas. Saya mengotori tempat ini, Nyonya. Saya hanya pengemis. Salamah meletakkan gelas itu dengan sedikit sentakan. Matanya menatap tajam ke arah Syukron. Berhenti menyebut dirimu pengemis. Tidak ada pengemis yang bisa berdebat dengan Omar Alved dan memenangkan kontrak jutaan dolar. Kau adalah rekan bisnisku sekarang. Kau adalah pengawas proyek pusat teknologi yang akan kita bangun. Syukron terdiam. Air mata perlahan menggenang di sudut matanya yang cekung. Kenapa Anda begitu baik? Padahal beberapa jam sebelumnya Anda ingin menjebloskan saya ke penjara. Salamah menunduk. Jemarinya memainkan ujung spraynya. Karena kemarin aku buta. Syukron, aku melihat dunia
hanya dari harga pakaian dan merek mobil. Tapi, saat kau berada di bawah mobilku, mempertaruhkan nyawamu demi anak-anak yatim yang bahkan tidak kau kenal, aku menyadari bahwa akulah pengemis yang sebenarnya. Aku pengemis kasih sayang dan ketulusan, sementara kau memiliki kekayaan jiwa yang tidak bisa kubeli dengan seluruh hartaku. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Syukron merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat akan tantangan gila itu. Janji bahwa Salamah rela dinikahinya jika ia berhasil. Nayonya, soal janji itu, Syukron berbisik ragu. Saya tahu itu hanya ucapan, karena Anda sedang panik. Saya sudah melupakannya. Anda tidak perlu merasa terbebani. Salamah mengangkat wajahnya, menatap Syukron dengan pandangan yang dalam, mencari kejujuran di mata pria itu. Kau pikir aku wanita yang tidak punya kehormatan? Aku adalah putri dari keluarga yang memegang teguh kata-kata. Tapi lebih dari itu, Syukron, selama 2 malam kau tidak sadarkan diri. Aku terus memperhatikanmu. Kau mengigau tentang ibumu, tentang bengkelmu yang hancur, dan tentang betapa kau ingin kembali menjadi manusia yang bermartabat. Salamah berdiri, berjalan menuju jendela yang besar, menatap taman rumahnya yang asri. Banyak pria kaya yang datang melamarku. Mereka membawa berlian, membawa perusahaan, tapi mereka semua menatapku seolah aku adalah piala untuk dipamerkan. Kau adalah pria pertama yang melihatku sebagai manusia yang butuh bantuan. Ia berbalik kembali menatap Syukron. Tantangan itu tetap berlaku. Bukan karena aku merasa berutang budi, tapi karena aku merasa aman jika masa depanku dijaga oleh pria yang bersedia terbakar demi sebuah tanggung jawab. Syukron merasa dunianya seakan berputar. Tapi Nyonya, perbedaan kita seperti bumi dan langit. Apa kata keluarga Anda? Apa kata dunia? Jika Anda menikah dengan mantan peminta-minta di lampu merah, biarkan dunia bicara sampai mulut mereka berbusa. Suara Salamah kembali bergetar dengan kekuatan. Aku yang akan menentukan siapa yang layak mendampingiku. Aku butuh imam yang tahu rasanya sakit, agar dia tidak akan pernah menyakitiku. Aku butuh imam yang tahu rasanya kehilangan, agar dia selalu menjagaku. Salamah mendekati Syukron. Ia duduk di tepi tempat tidur, dan untuk pertama kalinya, ia dengan lembut menyentuh kening Syukron. Aku sudah menyiapkan semuanya. Setelah kau pulih, aku ingin kau berdiri di depanku, bukan sebagai pengemis yang meminta sedekah, tapi sebagai pria yang meminta restu untuk memimpin hidupku. Apakah kau bersedia, Syukron? Syukron tak mampu lagi menahan tangisnya. Isak tangis seorang pria yang selama bertahan-tahan menahan pahitnya hinaan, kini pecah di kamar mewah itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa luka bakar di tangannya akan menjadi jalan menuju kebahagiaan yang paling hakiki. Saya hanya seorang hamba Allah yang fakir, Nyonya, ucap Syukron di sela isaknya. Jika Anda melihat ada sedikit kebaikan dalam diri saya, maka saya bersedia menyerahkan sisa hidup saya untuk memuliakan Anda. Salamah tersenyum. Air mata haru juga mengalir di pipinya. Panggil aku Salamah, bukan Nyonya, karena mulai hari ini kita adalah satu. Sore itu, di balkon rumah mewah yang menghadap ke arah matahari terbenam, 2 jiwa yang berbeda kasta itu menyadari satu hal, bahwa takdir tidak pernah salah memilih alamat, dan mesin yang rusak hanyalah cara Tuhan untuk memperbaiki hati yang selama ini terluka oleh keangkuhan dunia. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di aspal Menteng yang mengubah segalanya. Pagi ini, kediaman megah Salamah tidak lagi sunyi. Ratusan bunga melati dan mawar putih dikirimkan, menghiasi setiap sudut pilar marmer yang menjulang tinggi. Aroma dupa gaharu yang mahal menyerbak di udara, menciptakan suasana hikmat yang menenangkan jiwa. Di dalam sebuah kamar yang berbeda,
dari kamar perawatannya dulu. Syukron berdiri di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri dengan perasaan tidak percaya. Tidak ada lagi jaket jeans kumal yang keras karena debu. Kini, ia mengenakan taubeh putih bersih dari sutra Mesir terbaik, dilapisi dengan bis jubah tradisional Arab berwarna hitam dengan sulaman benang emas di tepiannya. Rambutnya yang dulu kusut, kini tertata rapi, dan wajahnya yang pernah kuyu kini memancarkan aura ketenangan dan wibawa. Luka bakar di tangannya memang masih meninggalkan bekas, namun bekas luka itu kini ia pandang sebagai lencana kehormatan. "Sudah siap, Nak?" Sebuah suara lembut bertanya. Syukron menoleh. Di sana berdiri seorang pria tua. Mantan guru mengajinya di kampung yang berhasil ditemukan dan dijemput oleh tim Salama. Syukron memeluk pria tua itu dengan air mata yang menggenang. "Saya merasa seperti bermimpi, Pak Ustadz." "Ini bukan mimpi, Syukron. Ini adalah jawaban dari setiap doa yang kau panjatkan saat perutmu lapar dan punggungmu kedinginan di emperan toko." "Allah tidak pernah tidur," bisik sang guru. Di ruang utama yang luas, para tamu undangan telah hadir. Bukan hanya para pengusaha sukses dan kerabat Salamah dari Timur Tengah, tetapi ada satu barisan kursi khusus yang disediakan Salamah di bagian depan. Di sana duduk anak-anak yatim dari yayasannya. Mengenakan baju baru, wajah mereka berseri-seri. Salamah ingin mereka menjadi saksi bahwa keajaiban itu nyata. Omar Alfed duduk di barisan depan, tersenyum lebar. Ia telah menjadi mentor bisnis Syukron selama 3 bulan terakhir dan terkejut dengan kecerdasan alami pria itu dalam mengelola proyek pusat teknologi mereka. Lalu, pintu besar berbahan kayu jati itu terbuka. Salamah masuk dengan langkah yang sangat anggun. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang memadukan budaya Arab dan modernitas. Cadar tipis yang menutupi wajahnya tidak mampu menyembunyikan binar kebahagiaan di matanya. Ia melangkah menuju pelaminan kayu yang dihias indah, di mana Syukron sudah menunggu bersama penghulu. Suasana menjadi sangat hening saat prosesi ijab kabul dimulai. Tangan Syukron yang pernah melepuh karena memegang pipa radiator panas itu kini menjabat tangan wali dengan mantap. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Salamah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah!" Gema kata sah itu seolah meruntuhkan tembok penderitaan yang selama ini menghimpit hidup Syukron. Ia memejamkan mata, memanjatkan syukur yang sedalam-dalamnya. Di sampingnya, Salamah terisak kecil di balik cadarnya. Ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya pada seorang pria yang berani mati demi sebuah janji. Setelah prosesi doa, Syukron berdiri dan memutar tubuhnya menghadap para tamu. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat," suara Syukron menggema, berat dan penuh emosi. "Beberapa bulan lalu, saya hanyalah bayangan di pinggir jalan yang kalian hindari agar tidak mengotori baju kalian. Saya adalah orang yang kalian anggap tidak memiliki masa depan." Syukron melirik ke arah istrinya, Salamah, lalu melanjutkan, "Wanita luar biasa ini tidak memberikan saya uang saat saya mengemis. Dia memberikan saya tantangan. Dia tidak memberi saya belas kasihan, tapi dia memberi saya harga diri. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai pengemis yang beruntung, tapi sebagai seorang suami yang berjanji akan menjaga martabat wanita ini dengan seluruh nyawa saya. Seperti saya menjaga mesin yang rusak itu di tengah panasnya aspal." Para tamu berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah. Banyak dari mereka yang terharu, menyadari betapa dangkalnya penilaian mereka selama ini terhadap orang-orang di jalanan. Malam harinya, setelah acara usai, Syukron dan Salamah duduk di balkon kamar mereka, menatap gemerlap lampu Jakarta yang dulu terasa begitu kejam bagi Syukron. Di bawah sana, di garasi, Lamborghini putih itu terparkir cantik, mengkilap di bawah lampu taman.
Kau tahu Syukron, Salamah menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mobil itu tidak akan pernah kujual. Itu adalah monumen pertemuan kita. Syukron tersenyum, mengecup kening istrinya dengan lembut. Dan saya akan selalu memastikannya berjalan dengan baik. Tidak akan ada lagi asap di kap mesinnya, saya berjanji. Lagi asap di kap mesinnya, saya berjanji. Salamah tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan cinta. Bukan hanya mobil itu yang kau perbaiki suamiku. Kau telah memperbaiki hatiku yang dulu beku oleh keangkuhan. Kau mengajariku bahwa kekayaan yang paling abadi adalah saat kita mampu memanusiakan manusia. Syukron memeluk Salamah erat, menatap bintang-bintang yang malam itu tampak bersinar lebih terang. Perjalanan dari trotoar menteng menuju pelaminan mewah itu memang penuh luka dan air mata. Namun, setiap tetes keringatnya telah dibayar tunai oleh Tuhan dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sang pengemis kini telah menjadi raja di hati sang ratu, dan kisah mereka akan dikenang sebagai bukti bahwa keajaiban selalu berpihak pada mereka yang menjaga kejujuran di tengah kerasnya dunia. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang mengguncang ibu kota itu di pinggiran Jakarta. Sebuah kompleks bangunan modern yang megah berdiri dengan papan nama besar berbahan baja anti karat Syukron Salamah Technology and Humanity Center. Tempat itu bukan sekadar bengkel atau sekolah, melainkan sebuah oase bagi mereka yang terpinggirkan. Di sana, ratusan pemuda jalanan yang dulu dianggap sampah masyarakat kini mengenakan seragam mekanik yang rapi. Mereka tidak diajarkan untuk meminta-minta, melainkan diajarkan cara menjinakkan mesin-mesin paling rumit di dunia. Siang itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk ke area bengkel utama. Syukron turun dari kursi kemudi. Penampilannya kini jauh berbeda. Ia mengenakan kemeja biru dongker yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan bekas luka bakar lama yang kini tampak seperti tato perjuangan yang elegan. Di sampingnya, Salamah turun dengan senyum yang tidak pernah pudar sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang memiliki mata tajam seperti ayahnya dan garis wajah lembut seperti ibunya. "Ayah, lihat, mobil itu sudah jadi!" teriak si kecil, Ahmad, sambil menunjuk ke arah sebuah mobil sport yang sedang diuji coba oleh para siswa mekanik. Syukron tersenyum, mengacak rambut putranya. "Ingat Ahmad, mesin sehebat apapun tidak akan jalan tanpa hati yang jujur yang merawatnya." Salamah menggandeng lengan suaminya, berjalan menyusuri koridor yang dipenuhi foto-foto perjalanan hidup mereka, termasuk satu foto ikonik yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pejalan kaki 5 tahun lalu. Foto Syukron yang hitam legam di bawah Lamborghini, sementara Salamah menangis di sampingnya. "Siapa sangka besi tua yang rusak itu membawa kita sejauh ini ya," bisik Salamah sambil menyandarkan kepalanya di bahu Syukron. "Bukan besinya yang membawa kita sayang," sahut Syukron lembut, "tapi keridaan Allah atas sebuah tantangan yang kita jalani dengan ikhlas. Kau memberiku kesempatan saat dunia memberiku punggung." Tiba-tiba, seorang pemuda remaja berlari mendekati mereka. Ia tampak gugup, pakaiannya sedikit kotor oleh oli. "Pak Syukron, Nyonya Salamah, terima kasih. Hari ini saya diterima bekerja di pabrik otomotif di Jerman berkat rekomendasi dari pusat ini. Dulu saya hanya pengelap kaca di lampu merah." Pemuda itu mulai terisak. Syukron memeluk pemuda itu dengan erat. Sebuah pelukan antar pria yang tahu persis rasanya lapar. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Karena tidak menyerah pada keadaan. Ingat, jangan pernah biarkan orang lain mendikte siapa dirimu. Hanya berdasarkan apa yang kau pakai." Sambil memandang matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, Syukron dan Salamah berdiri berdampingan. Mereka bukan lagi pengemis dan janda kaya yang kontroversial. Mereka adalah simbol bahwa cinta yang dibangun di atas fondasi martabat dan ketulusan
jauh lebih mewah daripada Lamborghini tercepat sekalipun. Dunia mungkin masih keras dan penuh debu, tapi di sudut kecil ini, mereka telah menciptakan surga mereka sendiri. Sebuah tempat di mana oli dan sutra bisa bersatu, dan di mana setiap mesin yang rusak dalam jiwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk diperbaiki kembali. Tamat.